Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kris Hartanto Simanung Khalid. Saya akan membawakan materi tentang gagal ginjal kronis ataupun yang disingkat GGK. Di sini apa sih GGK itu? Kita harus tahu dulu ya pengertiannya. Gagal ginjal kronis atau GGK adalah keadaan kerusakan nefron atau unit fungsional terkecil ginjal yang sifatnya kronik, progresif, bilateral, mengakibatkan ureum dan kematian. Kerusakan nefron 50-70% dari seluruh nefron akan manifest sebagai gejala dan tanda. Jadi gagal ginjal kronis ataupun GGK ketika ginjal ataupun organ tubuh ginjal kita tidak berfungsi lagi ataupun sudah mengalami kerusakan sampai dengan lebih dari 70%. Gagal ginjal kronis merupakan penyakit ginjal yang telah berlangsung lama sehingga menyebabkan gagal ginjal. Pada sebagian orang pengidap penyakit ini tidak merasakan gejala sama sekali. Penyakit ginjal kronis adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor. Biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Pada awalnya tidak ditemukan gejala yang khas, sehingga penyakit ini sering terlambat diketahui. Periksalah fungsi ginjal, penting dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyakit ginjal sedini mungkin agar pengobatan yang efektif. Hari Ginjal Sedunia diperingati pada tanggal 12 Maret. Jadi setiap tanggal 12 Maret itu diperingati Hari Ginjal Sedunia. Tujuannya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya fungsi ginjal, mengetahui faktor risiko penyakit ginjal, motivasi tindakan pencegahan dan penapisan penyakit ginjal, memberi edukasi, motivasi, meningkatkan transplantasi sebagai salah satu modalitas terapi pengganti ginjal terbaik. Karena penyakit ginjal ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan. Patofisiologi ginjal dan kronik pada manusia. Kita tahu dulu patofisiologinya. Kenapa sih ginjal kita itu rusak? Yang pertama itu fungsi ginjal menurun. Jadi fungsi ginjal kita tidak berfungsi secara baik ataupun tidak optimal. Sisa metabolisme protein tidak keluar melalui urin. Sisa metabolisme terakumulasi dalam darah. Ureum, semakin tinggi ureum dalam darah, gejala semakin berat. Laju filtrasi glomerulus menurun, ureum dan kreatinin meningkat. Jadi fungsi ginjal tadi tidak berfungsi dengan baik. Dari mana tahu kita? Di dalam ureum ataupun di dalam darah kita tinggi ureum dan kreatininnya. Data terbaru risiko kematian dengan penyakit penyerta. Di sini ada data bahwa penyakit ginjal itu salah satu penyakit yang sangat mematikan ataupun belum ada obat untuk mengobati penyakit ini. Sangat sulit. Yang pertama gagal ginjal, diabetes, PPOK ataupun penyakit paru, penyakit jantung, lansia, asma, hipertensi dan liver atau penyakit hati. Ini dia anatomi ginjal. Yang sebelah kiri itu ginjal yang bagus ataupun fungsi ginjalnya masih 100%. Sedangkan yang di sebelah kanan itu fungsi ginjalnya sudah rusak ataupun gagal ginjal, ditandai dengan bentuknya. Bentuknya sudah tidak utuh lagi ataupun banyak ini ya kerusakan dalam organ tubuh ginjal. 4 fakta gagal ginjal kronis. Yang pertama silent killer ataupun pembunuh yang diam ataupun pembunuh yang tiba-tiba, sangat menipu hingga tak sadar bahwa diri telah terserang. Mudah lelah setiap hari dianggap
bagian dari lelah secara umum. Menyakitkan di ujungnya. One way ticket, perjalanan yang menyengsarakan, mudah emosi, dan tidak kembali karena tidak ada obatnya. Jadi penyakit ginjal ini kenapa dibilang sangat mematikan? Karena memang sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan ginjal, ataupun ginjal itu bisa sembuh seperti ginjal yang sehat ataupun tidak ada masalah. Tanda dan gejala penyakit ginjal kronis. Yang pertama, tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, adanya darah dalam urin, lemah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sesak, mual dan muntah, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, serta ada kelopak mata waktu pagi hari. Jadi di dalam tanda-tanda dan gejala gagal ginjal ini banyak tanda-tandanya. Ciri khasnya itu ini, yaitu bengkak pada kaki ataupun odem. Seperti ini gambarnya. Di dalam kaki ini ada bengkak, odem. Dan jika ditekan, dia itu lama kembalinya. Refleksnya itu lama untuk kembali seperti biasa. Penyebab gagal ginjal, yang pertama, penyebab terbanyak gagal ginjal adalah karena diabetes dan hipertensi. Jadi hati-hati dengan penyakit diabetes dan hipertensi, bisa muncul kembali dengan penyakit gagal ginjal ataupun komplikasi dari diabetes dan hipertensi. Hipertensi biasa menyebabkan gagal ginjal dan juga sebaliknya. Gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi. Jadi seperti itu. Hipertensi bisa jadi gagal ginjal bisa jadi hipertensi. Hipertensi pada usia muda sebaiknya dilakukan pemeriksaan ginjal. Di sini ada tabel stadium penyakit ginjal kronik. Stadium 1, kerusakan ginjal lebih dari 90. Kerusakan ginjal dengan penurunan ringan 6 sampai 89. Penurunan fungsi ginjal dalam keadaan sedang itu 30 sampai 59. Penurunan fungsi ginjal berat itu 15 sampai 29%. Dan yang terakhir gagal ginjal, di mana fungsi ginjal yang bisa dilakukan ataupun bisa diukur itu fungsinya kurang dari 15% dari fungsi keseluruhan 100%. Jadi inilah yang ditakutkan, yaitu fungsi ginjal terganggu. Pencegahan penyakit ginjal, yang pertama cek kesehatan secara rutin. Kita medical check up ke rumah sakit secara rutin. Enyahkan asap rokok, kita tidak boleh merokok. Rajin aktivitas fisik ataupun olahraga, diet sehat kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Karena kita juga harus bisa menerapkan prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Manfaat minum air 8 gelas sehari, ini salah satu pencegahan juga. Memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker, memperlancar pencernaan, perawatan kulit, dapat mengontrol kalori, minum terbaik adalah air putih. Jadi kita harus tahu bahwa minum air putih itu sangat bagus. Tidak bagus yang berwarna, yang manis. Minum air putih aja sudah sangat membantu untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Pengobatan gagal ginjal kronis. Di sini tadi kita sudah bicara tentang definisinya, pengobatannya, tanda dan patofisiologinya. Sekarang kita masuk pengobatannya seperti apa sih? Sampai sekarang pengobatannya itu dilakukan dengan cara mencuci darah secara rutin. Jadi kalau obat tablet, obat suntik tidak mungkin lagi. Tapi yang bisa dilakukan adalah cuci darah secara rutin
minum obat-obatan seperti obat anti darah tinggi, anti hipertensi, membatasi asupan makan yang banyak mengandung protein, misalnya telur daging, transfusi darah, dan cangkok ginjal. Jadi inilah rekomendasi yang bisa dilakukan pada penderita gagal ginjal. Di sini ada diagnosa keperawatannya. Kita sebagai perawat harus belajar diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosanya kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan keluaran urin, retensi cairan dan natrium. Klien menunjukkan intake dan output cairan seimbang. Kriteria hasil laboratorium mendekati normal, berat badan stabil, tanda vital dalam batas normal, tidak ada edema ataupun bengkak di kaki. Mandirinya monitor tanda-tanda vital, heart rate, dan CVP. Catat input dan output cairan, awasi berat jenis urin,